Selamat malam, Om Swastiastu. Pada kelas akuntansi keperilakuan malam ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Niluh Dewi Apriliani Ningsih nomor 18, Ninyoman Mega Purnamasari nomor 31, Ninyoman Mita Handayani nomor 32, dan Niputu Parasari nomor 35 akan mempresentasikan interpretasi keperilakuan pada desentralisasi. Adapun subbab yang akan kami bahas itu ada 6. Yang pertama, kondisi nyata entitas bisnis. Yang kedua, arti dari desentralisasi. Yang ketiga, lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Yang keempat, ada pemilih suatu struktur. Yang kelima, ada pengembangan anggaran dasar. Dan yang terakhir, ada pengukuran dan pengevaluasian kinerja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi nyata entitas bisnis. Menjelang tahun 1978, grup XYZ telah melakukan ekspansi ke arah yang berbeda. Grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang akan digunakan untuk es krim, sereal, rokok, dan produk lainnya. Grup tersebut mendirikan pabrik es krim lagi di Jawa Timur. Pada awal tahun 1980-an, baik pabrik bahan kemasan maupun pabrik es krim di Jawa Timur dijadwalkan untuk berproduksi. Percakapan yang digambarkan di atas terjadi pada awal tahun 1980-an antara Tuan A dan Tuan K. Tuan K adalah seorang insinyur produk susu yang memperoleh keahliannya melalui pelatihan telah dipindahkan dari Medan. Istilah desentralisasi digunakan dalam jumlah besar di literatur yang beragam. Dengan demikian, istilah ini memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Untuk membatasi lingkup dari pembahasan ini, desentralisasi hanya membahas dalam konteks perusahaan bisnis. Meskipun demikian, dalam bab ini desentralisasi mempunyai beberapa arti penting. Semakin luas kesempatan berpartisipasi diberikan kepada bawahan pada aspek struktur organisasi akan semakin mengarah pada struktur desentralisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Di sini bagian ini membahas mengenai kondisi-kondisi pendahulu yang menciptakan kebutuhan akan jenis-jenis perilaku manajerial yang dijelaskan oleh Van Zyl tahun 1980. Adapun alasan-alasan yang dibutuhkan desentralisasi mencakup beberapa hal. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan-keputusan jangka panjang dan bukannya terlibat dalam keputusan-keputusan operasi. Yang kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara tepat dan efektif terhadap suatu masalah. Yang ketiga, sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi yang rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Yang keempat, desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen pusat pada masa depan. Kelima, desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasi yang kuat bagi para manajer. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang memilih suatu struktur. Untuk memilih struktur dari sekian banyak struktur yang dapat meningkatkan desentralisasi adalah yang pertama, untuk menerapkan desentralisasi atau organisasi harus memilih struktur yang sesuai, mengembangkan anggaran dasar dan mengukur kinerja dari subunit yang didesentralisasikan. Tidak ada satupun struktur yang paling sesuai untuk desentralisasi. Struktur semacam itu terutama sesuai untuk organisasi yang memerlukan pengembangan keahlian yang mendalam di suatu bidang teknis atau memiliki produk yang sedikit dan serupa. Yang kedua, biasanya struktur akuntabilitas sumber daya mengikuti logika dari distribusi, fisika aktivitas dan
fisik aktivitas dan keputusan yang dicapai oleh penciptanya. Karena hubungan antara aktivitas dan keputusan dan sumber daya yang digunakan, maka organisasi fungsional terutama menggunakan pusat pendapatan dan biaya. Dengan demikian, sumber daya yang diidentifikasikan dengan suatu unit yang tidak berkaitan dengan kemampuan seseorang manajer untuk membuat keputusan tentang sumber daya tersebut. Terima kasih. Dengan anggaran dasar. Yang pertama, pendelegasian aktivitas. Dalam teori, sistem yang terdesentralisasi penuh akan mendelegasikan seluruh aktivitas yang dapat dipisahkan kepada subunit dengan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali peran dari manajemen sentral. Yang kedua, menetapkan norma-norma keperilakuan. Norma-norma keperilakuan yang paling penting adalah sosialisasi, spesialisasi, standarisasi, dan formalisasi. Semua metode ini menyediakan suatu cara dengan mana kantor pusat dapat mengomunikasikan keinginan atau situasi strukturnya, sehingga keputusan dan tindakan yang diambil oleh subunit sesuai dengan norma-norma keperilakuan yang dapat diterima. Yang ketiga, klasifikasi hubungan antar unit. Anggaran dasar yang baik juga memberikan peraturan-peraturan dasar untuk mengelola pertukaran antar unit. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mengelola hubungan antar unit tersebut dengan cara di mana baik unit individual maupun organisasi agar dapat mencapai tujuannya. Yang keempat, pendekatan kompetitif versus kolaborasi. Anggaran dasar untuk desentralisasi mencoba untuk mencegah peluang untuk melakukan suboptimasi ini. Anggaran dasar tersebut dapat menggunakan dua pendekatan ekstrim untuk melakukannya. Pertama, pendekatan kompetitif, mengandalkan pada mekanisme pasar dan mensubstansikan pasar internal yang fiktif dengan pasar eksternal. Persaingan antar subunit didukung dengan harga transfer internal menjalankan peran alokasi sumber daya di sistem harga eksternal. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan kolaboratif, menekankan pada keanggotaan organisasi dan mendorong individu untuk bekerja pada satu tim dan menggunakan aturan, penghargaan, dan nilai yang sesuai. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan. Suatu pendekatan pragmatis untuk mengembangkan anggaran dasar yang terdesentralisasi mencoba untuk menggabungkan kedua pendekatan ini. Tugasnya adalah menempatkan organisasi pada suatu kontinum dan ujung-ujungnya adalah kompetisi dan kolaborasi. Yang keenam, desentralisasi dan penentuan harga pasar. Harga yang diputuskan dan diperintahkan digunakan ketika dua subunit tidak mencapai kesepakatan mengenai harga transfer yang memuaskan kedua belah pihak. Yang ketujuh, jenis-jenis harga transfer. Organisasi biasanya menggunakan 5 jenis harga transfer. Kelima jenis harga tersebut adalah harga pasar, harga biaya plus, harga variabel, harga yang dinegosiasikan, dan harga yang diputuskan atau diperintahkan. Dan yang terakhir ada harga transfer dan anggaran dasar desentralisasi. Dampak keperilakuan dari harga transfer menyarankan suatu penafsiran kembali terhadap harga transfer sebagai mekanisme keperilakuan untuk mendukung tingkat kompetisi atau kolaborasi antar subunit yang digunakan oleh suatu organisasi. Selanjutnya ada mengukur dan mengevaluasi kinerja. Langkah terakhir dalam desentralisasi adalah menetapkan suatu sistem untuk mengevaluasi dan menghargai kinerja. Terdapat kesepakatan umum mengenai tujuan dan atribut yang sebaiknya dimiliki oleh ukuran-ukuran semacam itu. Atribut-atribut dan ukuran-ukuran kinerja yang memungkinkan atau kemungkinan besar akan mengarah pada keselarasan tujuan.
adalah yang pertama, kemampuan untuk mengendalikan atau kontrolabilitas. Yang kedua, kelengkapan. Dan yang terakhir, pemisahan aktivitas dan evaluasi manajerial. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.